Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Purnama, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Panggegean, Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara. Melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Koneksi antar materi pada modul 1.4 ini membahas mengenai keterkaitan antara materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dengan budaya positif. Sebelum saya membahas mengenai keterkaitan antara budaya positif dengan materi-materi sebelumnya, di sini saya akan menyimpulkan mengenai budaya positif. Budaya positif terdiri dari konsep-konsep. Yang pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, dan terakhir mengenai segitiga restitusi. Yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan dan menyadari dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan dari motivasi internal, bukan dari eksternal, yang berbentuk paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia. Manusia pasti memiliki alasan atau tujuan tertentu dalam melakukan sesuatu tindakan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Dalam proses pembelajaran, guru pasti menemukan murid-murid yang melakukan kesalahan. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru dalam menangani murid yang sedang melakukan kesalahan. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid lebih bertanggung jawab atas perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Yang keempat mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif. Menggali segala potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas antara lain menumbuhkan keterlibatan siswa dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Kemudian mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Dan terakhir, membiasakan disiplin positif. Yang kelima, mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam posisi kontrol sebagai manajer, seorang guru harus mampu menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuannya agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi. Budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, dan budaya positif dengan visi guru penggerak. Adapun keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Selain itu, sebagai landasan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah, seorang guru juga harus memiliki dan memahami peran guru penggerak. Kemudian, keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Terbentuknya budaya positif di sekolah merupakan tujuan atau perubahan yang diinginkan oleh warga sekolah sesuai dengan visi guru penggerak. Budaya positif merupakan bentuk dari prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif agar terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami mengenai konsep-konsep budaya positif, dan saya juga sudah berupaya menerapkannya di sekolah atau di kelas, seperti membuat keyakinan kelas bersama murid, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, dan mencoba posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani murid yang melakukan kesalahan. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah ketika menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi murid yang bersalah. Dari penerapan segitiga restitusi tersebut, murid lebih nyaman bercerita dengan saya dan langsung memperbaiki kesalahannya tanpa ada paksaan dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah lebih bisa mengontrol emosi dan tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan dalam menangani murid yang melakukan kesalahan. Selama ini, posisi kontrol yang saya lakukan dalam menangani permasalahan murid kurang tepat. Seharusnya sebagai guru harus mampu mengambil posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah pada murid agar murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait budaya positif adalah menangani murid yang menggunakan topi fashion atau bukan topi sekolah di lingkungan sekolah. Pada saat itu saya tidak marah, namun saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Awalnya saya ingin marah dengan murid tersebut karena tidak menggunakan atribut yang semestinya. Namun saat itu saya berpikir bahwa ini merupakan kesempatan saya untuk menerapkan segitiga restitusi. Dan hasil yang saya dapatkan adalah saya mampu mengendalikan emosi saya dan murid pun dengan penuh tanggung jawab bisa memperbaiki kesalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan konsep-konsep budaya positif yang sudah saya lakukan, hal yang sudah baik adalah sudah munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah membuat keyakinan sekolah secara menyeluruh sehingga semua murid lebih memahami nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai penghukum dan pemantau dalam berinteraksi dengan murid. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah dan menyesal jika selesai memberikan hukuman kepada murid.
Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya selalu berupaya mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam berinteraksi dengan murid. Perasaan saya tentu menjadi tenang jika menangani murid yang melakukan kesalahan, sehingga saya menyadari bahwa menyelesaikan masalah murid tidak perlu dengan hukuman, namun dibutuhkan komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan nilai tanggung jawab di dalam diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul budaya positif, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Namun, masih tahapan validasi tindakan yang salah saja. Pada saat itu, saya bertanya kepada murid, "Mengapa kamu sering tidur di saat guru menjelaskan materi, dan apakah memang keinginanmu seperti itu?" Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang menurut saya perlu dipelajari adalah bagaimana membangun hubungan baik dengan orang tua dalam menciptakan budaya positif bagi murid. Peran orang tua sangat penting bagi pendidikan murid, sehingga budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, melainkan dapat dibentuk dan dikembangkan di lingkungan keluarga dan masyarakat juga. Demikian video mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya ucapkan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.